Baik, perkenalkan nama saya Mutia Zahra. Saya dari kelompok 6 LADA LEC untuk mata kuliah Pancasila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang project based learning dari kelompok kami tentang karakter beda Pancasila, dan judul yang kita angkat adalah mengenai tentang tantangan dalam menciptakan pendidikan berkualitas di era digital ini. Nah, dan judul ini kita angkat dari SDG nomor 3 tentang quality education. Jadi latar belakang mengapa kita memilih judul ini, yaitu seperti yang kita tahu, salah satu poin SDGs yang paling penting adalah tentang quality education, di mana seperti yang kita tahu bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi lapisan masyarakat. Nah, tapi kan di era digital ini kita mempunyai tantangan baru, yaitu muncul banyak semakin kompleks kebutuhan akan literasi digital dan juga infrastruktur teknologi. Nah, tapi ketimpangan ini terjadi pada daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, bagaimana kita menyelaraskan antara kemajuan teknologi di semua wilayah dengan wilayah yang terdampak di area 3T. Selanjutnya, dalam konteks ini, proyek kami yang berfokus pada tantangan dalam menciptakan pendidikan berkualitas di era digital, yaitu menjadi sangat relevan dan krusial, karena sebagian dari kontribusi ini adalah kontribusi langsung yang dapat mencapai target-target SDG nomor 3. Sekaligus, kita juga menjawab sebagai wujud partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam menjawab persoalan pendidikan nasional secara berkelanjutan. Nah, untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan kesenjangan dan akses pendidikan kualitas di Indonesia, yaitu pada daerah perkotaan dan juga perdesaan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka dapat mengoptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di era digital. Yang ketiga adalah apa saja langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan pelatihan guru dalam menggunakan teknologi serta memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Selanjutnya, apa sih tujuan proyek ini? Yang pertama, tujuan untuk komunitas atau masyarakat. Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi dan memetakan tantangan struktural dan teknologis yang dihadapi oleh satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka di era digital. Yang kedua, kita juga menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti nih, evidence-based policy recommendation yang dapat diajukan kepada pemerintah untuk daerah terpencil. Yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan literasi digital dan kapasitas pedagogis pada pendidikan melalui program pelatihan dan pendampingan adaptif yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, membangun kolaborasi antar sektor, pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga sektor swasta maupun komunitas. Selanjutnya, tujuan pada mahasiswa. Nah, tujuan pada mahasiswa ini terkait butir 3 BGA atau berpikir kritis, global, dan juga aksi nyata. Yang pertama, kita mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran global mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan serta hak asasi elemen kunci pembangunan berkelanjutan. Yang C atau yang ketiga adalah mendorong aksi nyata berbasis kolaborasi lintas disiplin, di mana mahasiswa itu tidak hanya untuk mengamat akademik, tapi juga menjadi pelaku aktif serta tujuan lainnya. Untuk literatur review, kita mengambil beberapa literatur review di sini. Yang pertama dari Pendidikan Kritis atau Critical Pedagogy dari Paulo Freire. Yang kedua, mengambil teori kesenjangan digital atau digital divide theory. Yang ketiga, teori human capital. Yang keempat adalah prinsip SDG tentang quality education. Yang kelima, tentang model TPACK, Technology Pedagogical Content Knowledge. Nah, yang ketiga, metode pelaksanaan proyek. Kita melakukan observasi dan juga wawancara ke beberapa orang, yaitu 2 pegawai swasta, 1 orang mahasiswa, 1 orang pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan yang keempat adalah guru PAUD aktif. Tentang pembagian tugasnya dari kelompok kami menyusun sesuai dengan pembagian yang telah kami susun. Untuk saya sendiri, saya menentukan judul, menyusun latar belakang, serta menyusun literatur review. Nah, selanjutnya setiap anggota tim juga pada kelompok ini mewawancarai semua individu, menyusun hasil transkrip wawancara juga, dan menyusun refleksi diri apakah proyek yang kami kembangkan dalam
kelompok ini dapat berkembang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita ambil. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan itu disesuaikan pada deadline tugas ini yang mana bertempat di kantor masing-masing, kediaman narasumber, dan juga platform daring melalui Zoom atau Google Meet. Nah, untuk deskripsi pelaksanaan proyeknya, yang pertama kita merencanakan atau mengidentifikasi permasalahan apa yang kita ajukan kepada narasumber. Yang kedua, kita mengumpulkan data, which is kita mewawancarai latar belakang narasumber, menanyakan rumusan masalah yang sudah kita ajukan, sehingga bisa mendapatkan hasil wawancaranya. Nah, yang tahap ketiga adalah kita menemukan nih di lapangan dari wawancara apa-apa saja yang pendapat mereka yang relevan dengan tugas yang kami ajukan gitu. Jadi apa saja kesenjangan infrastrukturnya, ketidaksiapan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kita ajukan, frekuensi perubahan, peran teknologi, dan juga kebutuhan pelatihan guru pada quality of education ini. Nah, tahapan keempat kita menyusun semua dari hasil wawancara untuk tugas ini, lalu kita memberikan beberapa solusi yang telah kita susun. Nah, yang pertama untuk menjaga pemerataan pendidikan, yang pertama adalah kita menstabilisasi kebijakan kurikulum agar transisi itu tidak membingungkan tentang dari tenaga pendidikan, tenaga pendidik, dan juga peserta didik. Yang kedua adalah kita memetakan infrastruktur secara menyeluruh dengan fokus distribusi prioritas pada daerah tertinggal. Yang ketiga adalah pelatihan guru berbasis kontekstual. Keempat, penguatan literasi digital siswa dan guru, bukan cuma siswa tapi juga guru melalui proses pengenalan teknologi sejak dini. Selanjutnya, kolaborasi lintas sektor. Jadi kita bisa mengundang pemerintah, swasta, atau LSM untuk menyediakan perangkat belajar, akses pelatihan, serta pendanaan program peningkatan kualitas guru. Selanjutnya adalah kita meningkatkan kesejahteraan guru, intensif regenerasi pemerintah melalui perancangan kebijakan. Nah, dari situ kita memuat semua-semua solusi yang sudah kita rancang di rumusan masalah. Nah, untuk refleksi diri sendiri, saya Mutia, saya sebagai lead dari kelompok ini untuk membagi pembagian tugas masing-masing sesuai dengan sectionnya. Lalu saya aktif juga setiap minggunya untuk berpartisipasi untuk melead teman-teman bagaimana mengumpulkan tugas ini secara kolektif. Lalu pada tugas kelompok ini, saya lah yang mencari judul, mencari latar belakang, dan juga literatur review. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk melengkapi tugas ini. Nah, kesimpulan yang saran adalah berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pada menciptakan pendidikan kualitas di era digital adalah terletak pada ketimpangan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital di kalangan pendidikan, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam penerapan kurikulum mereka, terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, ketimpangan ini berpotensi untuk memperlebar atau memperluas jurang kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat upaya pemerataan pendidikan secara inklusif dan juga berkeadilan. Sekian dari saya, semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih.